Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Tak lupa saya selalu mendoakan semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mengikuti perkembangan video saya, yang menonton video saya dan bergabung dalam renungan hidup ini dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita lihat ada orang yang berkata, wah beruntungnya si Anu itu. Ada kalimat mengatakan beruntung. Yang kedua, aduh betapa malangnya dia ini. Gak beruntung dia berusaha tuh. Jadi dua kalimat yang berlawanan. Satu beruntung, satu tidak beruntung. Tentu kita mengatakan itu beruntung atau tidak beruntung itu ada satu standar penilaian. Nah, jadi kalau kita mengatakan itu dia tidak beruntung atau beruntung, itu ukurannya pasti dunia. Nah, dapat kita pastikan itu pasti standarnya dunia. Nah, standar dunia itu pasti kita berpegang pada 3 patokan. Pertama, harta. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, wanita. Jadi setiap kehidupan ini kita akan tetap katakan berstandar kepada 3 hal tersebut. Maka kita katakan kita ini aduh tidak beruntung dalam hidup aku. Kenapa? Di antara 3 poin tersebut, salah satunya mungkin tidak kita miliki. Alangkah beruntungnya hidupku, mungkin 3 poin tersebut ada kita miliki, atau 2 di antaranya kita miliki. Maka kita katakan kita beruntung, beruntungnya aku. Ya. Kenapa kita katakan kita itu beruntung, kita tidak beruntung? Apa pendorongnya itu? Maka kita katakan aku beruntung dan aku tidak beruntung. Standarnya tadi adalah 3 poin. Harta, jabatan, wanita. Pendorongnya itu apa? Tentu nafsu. Nafsu kita ingin memiliki lebih dan lebih. Apabila berkurang dari keinginan kita, maka kita katakan kita tidak beruntung. Apa keinginan nafsu kita ingin sesuatu hal tidak kita dapat, maka kita katakan kita orang tidak beruntung. Padahal tidak. Hidup ini hanya permainan nafsu. Maka kita mengatakan kita ini beruntung dan tidak beruntung, kita sedih dan gembira. Betapa panjang malangnya nasibku. Itu semua standarnya hanya nafsu belaka. Jadi coba kita renungkan kembali. Renungkan kembali. Waktu kita masih bayi, kita tak kenal dengan siapapun. Bahkan kalimat untung dan tak beruntung itu pun kita tak kenal. Jangankan itu, orang tua yang melahirkan kita pun kita tak kenal. Kenapa setelah beriringnya waktu, maka kita katakan kita hidup ini tak beruntung, atau kita hidup ini kita tidak beruntung. Pada waktu kita lahir kita tidak tahu apa itu untung, apa tak beruntung. Kita tak paham, kita tak kenal. Setelah kita mempunyai nafsu, setelah kita mempunyai pikiran, maka kita bisa melakukan penilaian. Standarnya udah pasti standar dunia. Kalau masalah standar akhirat, orang tak melihat, tak menyaksikan, hanya cerita dan cerita, riwayat. Padahal agama itu satu patokan, satu pedoman dalam kehidupan. Kalau kita berjalan di hutan tanpa kompas, maka kita akan tersesat, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kalau ukuran dunia kita punya kompas dalam kehidupan. Apa itu? Harta, tahta, jabatan, dan wanita. Jelas kompas yang akan kita cari dalam dunia. Tapi untuk ukuran akhirat, tidak. 3 hal tersebut tidak pernah dipakai. Kita tidak bertanya, kamu miskin? Cari dulu kekayaan ya. Kamu miskin? Cari dulu kekayaan ya. Sudah kaya kau nanti baru aku cabut ya. Kata malaikat maut, malaikat Israel. Tidak. Oh kamu kaya, udah senang kamu kaya ya, udah bahagia. Nah sekarang aku cabut nyawamu ya.
Ya, malaikat maut tidak pernah tanya kamu siap atau tidak siap. Yang penting sama dia jadwalnya tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat, sesuai dengan perjanjian, maka kita rela. Siap tak siap kita harus pergi meninggalkan dunia ini. Jadi apa yang kita pusingkan? Apa yang kita untungkan? Sebagai contoh lagi, saya makan nasi putih tok. Saudaraku makan ayam, daging, sambal, lengkap di meja. Saya makan nasi putih tok. Saudara lihat saya, sungguh sedihnya bapak ini makan cuma nasi putih tok. Dan kamu mengukur ke diri kamu, betapa beruntungnya saya sudah makan nasi dengan lauk yang lengkap, ditambah susu 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Dari sudut pandang saudara mah, tangan saudara beruntung. Betul, betul itu. Tapi saudara tidak tahu dari sudut pandang saya. Dari sudut pandang saya mungkin saudara merugi. Saya yang beruntung. Kok bisa gitu, Pak? Bapak kan cuma makan nasi putih. Kami makan nasi lengkap dengan lauk pauknya, tambah lagi susu, 4 sehat, 5 sempurna. Bapak makan tidak sempurna. Betul. Saya nyatakan juga betul. Yang saya maksudkan saya ini beruntung adalah waktu saya makan nasi putih, saya ingat kepada Allah yang menciptakan saya. Saya rasakan syukur saya. Alhamdulillah ya Allah. Kau masih kau berikan aku makan walaupun dengan nasi putih ini. Terima kasih ya Allah. Kau masih ingat kepada aku. Saudara yang makan tadi nasi yang lengkap, lauk yang lengkap dengan tambah susu 4 sehat 5 sempurna. Apakah saudara ingat waktu itu kepada apa yang menciptakan? Kepada Allah. Jadi kita gantung untung tak beruntung itu dari sudut pandang siapa. Nah kalau dari sudut pandang agama, kita tuh tidak ada namanya manusia beruntung atau tidak beruntung. Kita itu sama berusaha, wajib usaha, tidak wajib hasil. Kita berusaha wajib, tapi hasil tidak. Semuanya tergantung kepada yang menciptakan. Tanya wajib usaha. Nah, jadi bagi saudara-saudaraku yang merasa hidupnya tidak beruntung, mulai dari itu hilangkan itu. Tak ada yang namanya beruntung atau tidak beruntung. Kalau kita tinggal di pondok-pondok pinggir pantai atau di kebun-kebun dengan keadaan yang enak, dengan kawan yang tinggal di gedung yang mewah dengan fasilitas yang sangat lengkap, jangan saudara merasakan kita tidak beruntung. Beruntung tak beruntung hidup di dunia ini masalah waktu. Waktu apa? Kita menikmati kehidupan. Kalau kita tinggal di gubuk renyot dengan makan nasi seadanya, tapi hati kita tentram, nyaman, pikiran kita tidak kemana-mana, tidak banyak cabang seperti pohon, apa beruntungnya kita? Kemana orang yang tidak tidur memikirkan harta, mencari harta, seperti buih di lautan berserak-serak terus, tapi suatu saat dia akan hilang. Jadi harta itu hanya merupakan bayang-bayang. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berhenti. Waktu ada cahaya. Itu cahayanya hilang, cahayanya padam, maka bayang-bayang pun dengan sirna hilang. Begitu juga harta. Itu saatnya kita meninggalkan dunia ini, maka 3 hal tersebut hilang sirna dari kehidupan kita. Karena kita sudah tidak hidup lagi. Itu hak milik orang yang hidup, bukan hak orang hidup yang mati. Di mana kita tak beruntung, di mana kita beruntung, kan sama aja. Tak ada beda. Cuma membedakan itu karena nafsu aja. Kita makan nasi putih, nengok orang makan nasi yang lengkap, timbul iri hati, dengki, hasad, hasut. Nah, dia ini makan nasinya enak-enak, aku makan cuma nasi putih aja. Nah, karena nafsu doang. Seharusnya Anda seperti itu. Kita makan nasi putih, ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, masih ingat sama kita, masih memberi kita makan. Masih diberi kita kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Masih diberi kesempatan kita untuk berbuat amalan. Masih diberi kesempatan untuk kita untuk menegakkan sholat. Masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan puasa. Banyak hal-hal yang diberinya. Kesempatan-kesempatan sebelum waktu perjalanan tiba meninggalkan dunia ini.
Di mana letaknya beruntung tak beruntungnya kita? Karena itu sama aja. Orang kaya itu dikatakan kaya karena ada orang miskin. Orang miskin itu dikatakan orang miskin karena ada orang kaya. Berarti saling membutuhkan. Berarti sama posisi. Dia butuh kita, kita butuh dia. Itulah namanya kehidupan manusia. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi bagi kita yang mengalami nasib yang seperti penuh kesulitan, merasa hidup ini penuh dengan kesempitan, merasa hidup ini tidak beruntung, ke orang lain beruntung. Padahal saudara itu orang yang beruntung. Termasuk orang yang beruntung karena dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk mengabdi kepada orang tua, menyayangi orang tua, beramal, segala amalan, beruntung. Nah, jadi untuk selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan nih sama saudara saya. Bukan saya ini orang pintar, tidak. Saya bukan orang pintar, kita sama kok. Dua mata saudaraku, dua mata saya. Dua telinga saudara, dua telinga saya. Satu mulut saudara, satu mulut saya. Ya kan sama, kita ini tidak ada beda. Sama kok. Nah, yang membedakan kita cuma siapa dua lahir, siapa bahkan lahir. Nah, itu aja nih bedanya. Ya kan? Jadi satu pertanyaan bagi saya. Dari saya, kita ini kan pernah melakukan ziarah kubur, ya kan, baik itu kita membersihkan makam, kita tabur bunga, mendoa, ya kan. Nah, kita waktu ziarah kubur kan ada batu nisan itu pada tegak-tegak itu, nama Siti Nur Aisyah, lahir tanggal bulan tahun, wafat tanggal bulan tahun. Itu maksudnya apa? Apa maksudnya itu? Nah, jadi silahkan di komen di kolom komentar saya. Apapun mau dikomenkan sesuai dengan pengetahuan saudara, sesuai dengan pendapat saudaraku, sahabatku. Jangan ragu-ragu karena kita di sini tidak ada merasa lebih dan tidak ada merasa kurang. Kita adalah sama. Nah, di mata Allah kita ini adalah sama. Jadi jangan lupa untuk mengembangkan channel saya ini. Kalau memang saudara itu merasa ini menonton video saya ini bermanfaat, di subscribe, like, dan di share supaya channel kita berkembang. Seperti yang saya bilang, saya suka mengamati kehidupan, perjalanan kehidupan. Seperti ada kawan saya tadi malam mengatakan, saya ini beramal sesuai dengan amalan waktu kecil aja lah apa yang diajarkan orang tua. Saya senyum. Kenapa? Ya berarti sama dengan si Unyil. Dari kecil dia SD terus sampai besar pun masih SD. Nah, zaman anak saya juga masih Unyil SD juga. Dah naik. Berarti amalan kita tuh amalan apa? Kita jawab sendiri masing-masing ya. Tidak pernah naik amalan. Berarti kita hanya sekedar beramal tanpa tahu atau apa kita beramal. Ya kan? Nah, begitulah dulu saudara-saudaraku. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah ucap. Dan silahkan renungkan perkataan saya. Kalau salah, kasih komentar. Kalau benar, kasih komentar. Supaya kita sharing bersama, menyelesaikan kesusahan, menyelesaikan bagaimana kita beribadah. Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Supaya kita hidup di dunia ini dalam keadaan tenang, nyaman, laksana angin yang sepoi-sepoi, ya kan? Bukan seperti angin puting beliung yang memperandakan segala-segalanya. Apa yang di depannya diperandakannya? Puting beliung lah namanya. Angin topan lah namanya kan. Dia perandakan semuanya, hancur hancurnya. Nah, akhirul kalam, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.